Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan coba update mengenai posisi saham terakhir ya, dari urutan 10 sampai urutan 6. Jadi nanti yang urutan 5 sampai 1 nanti di video berikutnya. Nah, ini yang urutan 10 dulu sampai urutan 6. IHSG hari Jumat kemarin closingnya ini kayak ya dianggap doji, bukan doji, tapi ya, ada keraguan-raguan di sini ya. 7.543. Cuma kalau dilihat dari sisi top mover itu paretonya masih di saham-saham Konglo ya, BRPT, Wifi, Pani, TRO, DSSA, ya gitulah ya. Sehingga kenaikan IHSG itu sekarang ini tuh bisa dibilang digerakkan oleh dirinya sendiri ya, seolah-olah begitu, seolah-olah. Oke, langsung aja. Jadi 5 saham dari urutan yang terbawah dan urutan sampai nomor 6 itu sekarang posisinya ini update harga sudah terupdate ya. Ini hari Jumat tuh 1915 ini Adro, kemudian Toto, CLPI, Games, dan MPMX. Buat teman-teman yang belum mengenal saham-saham ini, Adro itu saham batubara. Kemudian Toto ini adalah saham yang perusahaannya itu bergerak di bidang sanitary ya. Sanitary itu kloset, kemudian wastafel, kayak gitu-gitu. CLPI bergerak di bidang ini color pack. Color pack itu tinta ya, cetak apa ini ya, peralatan percetakan lainnya ya, resin plastik, pabriknya di Tangerang dan Sidoarjo. Ini untuk CLPI. Kemudian ada Games ini tambang batu bara. Kemudian MPMX ini jualan motor ya, motor dan distribusi mobil, pembiayaan, asuransi, dan seterusnya. Ini khususnya merek motornya Honda. Ini wilayahnya Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Jadi semua saham ini itu termasuk saham yang rutin bagi dividen. Jadi apa yang sudah saya masukkan sini itu biasanya memang sudah rutin banget bagi dividen. Sebenarnya ada ini kadang saya update, kadang saya nggak update ini dividen streak ini. Kayak MPMX tuh 15, 16, 17, 18 belum ya, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini bagi terus ya dari 18 ini putus ya, mungkin 18 ini ya kali ya. Jadi pernah putus di 2018 tapi sebenarnya konsisten. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7 sebenarnya 7 tahun. Sorry, salah. 7. Kemudian Games juga sama, konsisten. Game dari tahun 12 ya, 2012, 13, 14 nggak ada, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini dari tahun 2015 sampai 2025. Sudah 10 tahun tanpa putus bagi dividen. Jadi sudah terbukti ya. CLPI juga sama. Toto bahkan tuh sampai 31 nih. Coba aja lihat ya. Dari 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Iya bener. Dari 2009 berarti 26 ya. 16 tahun bagi dividen tanpa putus. Adro 15 tahun ya, mungkin 16 tahun juga. Nah, dari sini kenapa posisinya seperti ini? Ini adalah dividen tahunan. Dividen tahunan dihitung dari mana? Dari EPS dikalikan payout rasio historis. Jadi EPS per kuartalnya ini baru kuartal 1 teman-teman, jadi belum diupdate. Nanti kuartal 2 kita update lagi insya Allah. Saya update rutin lah ya untuk member-member. Kemudian dividen 2023-24 juga posisinya juga sudah saya update. Ini historinya kayak Games itu 14%, 14%. Jadi kalau sekarang kita estimasi 11% itu bukan mustahil. Nah, kira-kira gitu ya. Atau kita estimasi 1000 itu bukan mustahil karena sebelumnya 1300-an. Terus MPMX juga sama, 115, 120. Kalau kita estimasi 118 itu bukan mustahil. Jadi prediksi kita itu harus berdasar juga kan. Adro juga sama, kemudian Toto juga sama ya.
Kemudian CLPI juga sama. Nah, nanti ada yang peringkat 5 sampai 1 ya, mungkin saya upload besok atau kapan. Nah, nanti saya upload lah, saya update ke teman-teman. Nah, dari sini dari potensi dividen ini diurutkannya berdasarkan apa? Potensi yield 1 tahun. Kalau kayak games itu kalau kita baru masuk sekarang, itu potensinya sudah kelewat satu pembagian ya. Jadi dia pernah bagi 277 di game. Kalau dilihat ini nggak kelihatan. Ini kan sama-sama 2025, ini sama-sama 2025. Kok ini masuknya 2024, ini masuknya kok 2025 gitu kan. Jadi kalau di sini kan sudah saya bagi-bagi ya. Ya 309 ini itu adalah laporan keuangan 2024. Ini ya 309. Sedangkan 277 ini adalah untuk laporan keuangan yang 2025 teman-teman. Jadi sudah saya bagi-bagi, saya pecah-pecah, tinggal terima beres saja dan tinggal mantau saja posisi harganya. Jadi kalau posisi harganya lagi turun nih kayak Adro ini turun, Adro ya. Turun kan? Nah, kalau dia turun lagi misalnya nih sampai bottom kan bisa kita serok. Di 1700-an kan lumayan gitu. Kemudian Toto nggak kemana-mana, CLPI, MPMX turun 0,5%. Buat kita dividen investor, makin murah saham atau makin turun saham, apalagi ketemu bottom gitu, itu makin bagus ya. Nah kayak gini misalnya dia turun lagi nih ke 940, wah, ngantri di 940, wah, mantep ini, lumayan lah gitu. Kalau floating loss gimana Bang? Nah kalau floating loss ya posisinya karena kita itu perjalanannya jauh, jadi santai saja. Saya bilang perjalanan kita jauh karena tujuan utama saya investasi ya, kalau yang ngikutin saya itu adalah untuk passive income di saat nanti saya tidak aktif lagi menjadi profesional. Jadi ini adalah passive income untuk pensiun, sehingga perjalanannya di settingnya panjang. Kayak seperti ini, itu tahun pertama misalnya sekarang baru menginjak tahun ke-5 misalnya. 5 tahun floating loss terus gitu. Tapi tetap dia bagi dividen. Kalau kita lihat yieldnya, walaupun floating loss, bagi dividennya yieldnya masih 9% atau masih 10%. Itu masih on track. Jadi tetap dicicil terus nggak masalah. Nah simulasinya pakai ini ya. Dividend for living. Kita ambil misalnya MPMX yang 12% ya, 12,1%. Yieldnya. Jadi kita anggap portofolio kita itu total yieldnya 1 tahun adalah 12,1%. Kita punya kebutuhan atau target nanti waktu pensiun itu kebutuhan per tahunnya 120 juta. Dianggap aja untuk 2 orang ya, suami istri gitu, 120 juta setahun atau 10 juta per bulan. Hari ini harusnya cukup misalnya. Kalau ya untuk makan, untuk kadang untuk jalan ya, untuk ketemu cucu misalnya gitu ya, nanti kalau ada cucu. Nah 10 juta per bulan hari ini itu kita anggap cukup. Kita proyeksikan selama 25 tahun ke depan 10 juta per bulan hari ini itu equal berapa? 18 juta kan. Jadi ini inflasi 2,5% kita asumsikan 18 juta per bulan atau 220 juta per tahun. Ini 120 diteruskan ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, maka nilai investasi kita itu harus 1,8 miliar. Apakah mungkin? Apakah bisa Bang 1,8? Nah ini kita simulasi. Modal awal 50 juta, asumsi kenaikan per 5 tahun 20%. Jadi tahun pertama itu kita anggap 74 juta. Dividen 1 tahun pertama itu 8.900.000. Ini kita tidak pakai, kita reinvestasikan kembali. Sehingga tahun kedua menjadi 98 ini dari 74 plus 24 ya. 74 plus 24. Kemudian tambah 8,9, 106. 106 dapat dividen 12 juta. Reinvestasikan kembali, tetap ya nyicilnya 2 juta gitu per bulan. Nah, apakah kehit setelah 25 tahun? Tadi target kita berapa? 2 miliar. 1,8 miliar dengan dividen 200 juta per tahun. Di tahun ke-25 sudah mencapai 4,7 miliar dengan dividen 500 juta per tahun atau 48 juta per bulan. Jadi
Sudah saya grafikkan di sini. Tahun pertama memang kecil. Periode pertama, maksudnya ini 5 tahun ya. Ya, bayangin. Jangan kira kita investasi itu setahun pengennya langsung jadi beggar, double 2 kali lipat dan seterusnya. Ini 5 tahun teman-teman. 5 tahun kita nyicil setiap tahun 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta terus tuh setiap bulan, sorry. Setiap bulan 2 juta, 2 juta terus. Baru tahun kelima itu baru dapat 2 juta juga per bulannya investasinya itu. Artinya ini struggle banget. Maksudnya struggle tuh lemot ya, lemot. Ngebosinin nih, sebenarnya membosankan. Sudah 5 tahun kok duitnya baru 200 juta gitu kan. Padahal sudah nabung 2 jutaan per bulan gitu kan. Tapi di periode kedua, periode ketiga, periode keempat ini baru berasa. Baru berasa. Lah powernya di dunia saham itu adalah di compounding dan di capital. Namanya capital market. Makanya capitalnya makin gede itu makin bagus buat kita. Nah, kalau capital kecil nggak berasa. 12% ini nggak berasa. Tapi 12% dikalikan 4 miliar baru berasa gitu loh. Nah, fokus kita apa? Menaikkan yang 4 miliar ini. Menaikkan, makanya kita profesional kerja aja. Kerja, dapat duit banyak, tapi tidak di-spend semuanya duitnya. Tapi dimasukkan. Supaya aman apa? Cari perusahaan yang berdividen. Saya kira itu untuk hari ini. Nanti saya spill lagi untuk yang posisi terupdate yang 5 besar ya. Jadi insya Allah tiap periode waktu lah, mau seminggu, mau 2 minggu, insya Allah saya update ya, slow-slow aja buat para member. Yang membernya cuma seharga kopi itu. Jadi nggak 50.000 per bulan nggak masalah. Jadi nanti yang 10 ribuan tetap saya share video ini. Jadi teman-teman yang sekarang ada di 50.000 sebulan mau rubah ke 10.000 nggak apa-apa, silahkan ya. Tapi kalau mau nggak apa-apa bang, saya hasilnya banyak juga kok, sebulan bisa 10 juta gitu, 50.000 buat bayar begini mah aman, nggak masalah ya. Itu makasih lah kondisi seperti itu. Tapi sifatnya saya kumpulkan di membership itu adalah untuk supaya informasi ini tuh nggak terlalu banyak kesebar. Karena kalau kesebar banyak, cara-cara ini kesebar banyak, nanti kita kesulitan nabungnya selama 10-puluhan tahun ini. Kalau harganya itu sudah terlanjur naik, kayak MLPT itu sudah hilang tuh MLPT ya. Nah, ini dulu saya nyicil dia, misalnya di sini nih 1.700-an, itu masih worth it 1.700-an itu. Ya, saya kasih ya. Jadi dulu itu dia punya dividen kan sekitar 228 rupiah. Nah, pada waktu itu dia punya harga 1000 MLPT. Nih sorry ini 1800-an ya, 1700. Kita estimasi 1700. Tuh. 13% yieldnya. Oke. Itu kalau dividennya itu 228. Kan ini dividennya 208 itu adalah pakai EPS ya, bentar ya. Kita pakai 2024 aja dah. 2024 196 ya. Nih, 196 100%. 196 itu posisinya 11,5%. Ini termasuk bagus MLPT. Cuma harganya berubah. Ketika harganya berubah ke 32.000 karena naik terlalu tinggi ini, 32.000. Apapun alasan dibaliknya ya, mau konglo kayak mau di tarik apa kayak terserah lah, apapun itu alasannya. Kita sudah nggak bisa nyicil lagi di 32.000. Padahal ini kenaikannya ini dari sini sampai sini itu berapa bar itu? 205 bar, berarti sekitar 10 bulan. 10 bulan sudah naik 2.279%. Bagus dong bang? Iya bagus untuk capital gain. Tapi kan kita maunya kan memiliki perusahaan itu yang tadi passive income pada waktu saat pensiun kan. Kalau capital gain itu active income karena Anda harus trade, Anda harus trading. Saya terus terang sekarang juga tidak murni pasif ya, karena saya masih trade itu masih di dalam market. Jadi nabung. Tapi kalau udah begini nggak masuk akal begini, saya out biasanya, saya keluar. Profit ya sudah ganti perusahaan. Ganti perusahaan dari mana? Dari screener ini. Kan posisinya berubah kan? Posisi yang paling atas ya itu yang jadi fokus utama.
Nanti kalau yang paling atas geser ke bawah, itu out dulu, habis itu masuk lagi ke yang fokus utama. Udah gitu aja terus diulang-ulang. Untuk compounding, compoundingnya apa? Ngitungnya dari. Oke, saya kira cukup. Jadi itu aja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.